Apakah agenda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang KPK ini sudah dimulai? Zakia, untuk rapat paripurna sudah dimulai sekitar 10 menit yang lalu. Ada sebetulnya sudah dijadwalkan ada 2 agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Namun kemudian untuk pengesahan atau tingkat pembahasan tingkat 2 untuk revisi Undang-Undang KPK ini agenda baru, artinya baru masuk setelah kemarin pemerintah dan juga DPR telah menyelesaikan draft ataupun naskah dari revisi Undang-Undang KPK. Tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pimpinan DPR, maksud kami Fahri Hamzah, menyatakan bahwa pimpinan DPR sudah menggelar rapat Badan Musyawarah atau rapat BAMUS dengan pimpinan DPR untuk menentukan apakah nantinya revisi Undang-Undang KPK akan dibahas dalam rapat paripurna kali ini, dan kemudian rapat berlangsung cukup cepat. Tadi sudah selesai sekitar kurang lebih 30 menit dan akhirnya rapat untuk pengesahan atau pembahasan tingkat kedua untuk revisi Undang-Undang KPK akan dibahas dalam rapat paripurna hari ini. Zakia. Iya, Nadine, kemudian bagaimana dengan pandangan fraksi-fraksi terkait 7 poin revisi Undang-Undang KPK? Ya, sebelumnya kita ketahui bahwa 7 poin ini sempat dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian kembali juga dibahas dalam rapat panitia kerja ataupun rapat panja yang digelar kemarin Senin malam antara pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga DPR. Dan semuanya sudah setuju, dari pihak Kemenkumham, DPR sudah menandatangani. Kita lihat ataupun jika di breakdown bahwa 7 fraksi ini sudah menyetujui, terutama terkait dengan Dewan Pengawas, SP3, dan juga poin-poin lainnya yang dibahas. Namun kemudian memang ada 2 fraksi yang menolak khusus terkait dengan perihal Dewan Pengawas, itu adalah Gerindra dan juga PKS. Namun kemudian sebetulnya secara keseluruhan seluruh fraksi menyetujui adanya revisi Undang-Undang KPK. Namun kemudian memang yang disoroti oleh fraksi Gerindra ataupun PKS ini adalah seharusnya Dewan Pengawas ini tidak hanya dipilih oleh Presiden, namun juga ada dari DPR ataupun dari elemen masyarakat. Namun kemudian akhirnya karena mayoritas sudah menyetujui setidaknya 7 poin tersebut, akhirnya sudah masuk ke dalam draft penandatanganan dan kemudian sudah dibahas dalam BAMUS pagi ini, dan akhirnya ini sudah masuk ke dalam pembahasan tingkat kedua di rapat paripurna. Kemudian kami juga sempat mengkonfirmasi kepada salah satu ataupun pimpinan atau ketua dari Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Aktas, menyatakan kita bertanya mengapa kemudian rapat cenderung cukup cepat, karena ada 3 rapat berlangsung kemudian dari minggu lalu, Kamis, Jumat, dan Senin malam kemarin. Apakah ini berhubungan terkait dengan adanya tenggat waktu bahwa anggota DPR RI untuk periode 2014 hingga 2019 sudah mau menyelesaikan masa tugasnya. Berikut kita dengar pernyataan selengkapnya dari Ketua Balek DPR RI, Supratman Andi Aktas. Sebenarnya tidak terburu-buru. Kenapa saya katakan tidak terburu-buru? Karena kan proses, kita kan sudah ikuti semua apa yang menjadi perdebatan di publik ya. Yang kedua, ini kan soal perbedaan saja cara pandang kita. Bahwa pembahasan RUU KPK ini itu sudah berlangsung lama juga di Badan Legislasi dulunya. Bahwa dulu pernah ditunda karena momentumnya yang belum begitu bagus, akhirnya ditunda. Tetapi kan juga Komisi 3 juga sudah melakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan Presiden dulu dengan pimpinan DPR bahwa DPR itu harus melakukan sosialisasi menyangkut soal Undang-Undang KPK ini. Ya, perlu diketahui bahwa sebetulnya untuk revisi Undang-Undang KPK ini sudah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI, maka kemudian kita akan melihat bagaimana nantinya prosesi dari pengesahan atau rapat pembahasan tingkat kedua dari revisi Undang-Undang KPK di rapat paripurna hari ini. Zakia. Baik, Nadine Utama, terima kasih atas informasinya.